Ya, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Kembali lagi dengan Haris Setiawan dalam mata kuliah Indonesia Gonihong Yaku ya, di mana kita di sini belajar untuk mengembangkan diri, ya. Mohon diingat bahwa kita tuh berusaha mengembangkan diri, bukan saya nggak menuntut kalian langsung bisa ya, santai aja ya. Itu sebagai pengingat ya, saling mengingatkan. Terus mohon maaf hari ini juga saya sampaikan dalam bentuk video untuk mengingatkan kembali kenapa saya mengambil langkah seperti ini ya, menyampaikan dalam bentuk video tidak sinkron lewat Zoom. Itu karena pengalaman saya sinkron dengan kelas ini, dengan kelas Indonesia Gonihong Yaku kelas malam itu tidak begitu lancar ya, jadi hanya 3 orang 4 orang ya. Itu membuat apa ya, saya pikir materinya jadi tidak tersampaikan dengan baik ya. Jadi makanya supaya mungkin ya lebih efektif, jadi saya sampaikan lewat video saja gitu. Oke, jadi semoga kalian bisa memakluminya, memahaminya. Kalaupun nggak bisa memaklumi atau tidak bisa memahami, silakan bisa ngobrol dengan saya. Ya, saya terbuka dengan masukan, dengan dengan kritikan, saran ya, silakan. Karena tujuan saya di sini adalah memberikan fasilitas kalian kepada kalian ya, untuk belajar mengembangkan diri, khususnya di bagian penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang gitu ya. Jadi bukan cuman kerja doang saya gitu. Kalau kerja doang tuh ya nggak bisa bergerak sejauh ini gitu kalau menurut saya. Jadi saya baper dalam hal yang positif gitu. Baper tuh ya mencurahkan semua perasaan saya, hati saya, pikiran saya ke mata kuliah ini gitu ya, untuk gimana caranya supaya kalian bisa dapat fasilitas belajar yang baik gitu ya, bisa ngembangin diri. Terus terima kasih kepada mahasiswa yang sudah bekerja sama dalam pengerjaan tugas ya di minggu lalu. Sudah di tahap ini, di saat saya buat video itu sudah ada 7 orang seperti yang sudah kalian lihat di layar ya, yang bekerja sama. Ada Fadila, Hanggara, dan Dandi mungkin, Gabriel, Hans, Fahira, Handoko Salim, dan Zulhilmi juga ya ada. Terima kasih banyak. Yang terakhir masuk itu Zulhilmi ya. Terima kasih banyak. Untuk yang belum bisa berpartisipasi, mohon kerjasamanya ya. Di sini kita bukan cuman lihat hasil kerjanya gimana sih gitu, tapi bisa nggak kerja gitu, kerjasama gitu ya. Itu dulu yang kita lihat ya. Jadi bukan hasil kerjanya gimana, itu nanti kita lihat juga bareng-bareng, tapi pertama itu bisa nggak kerjasama gitu. Paling nggak nonton video ini, terus ikuti instruksinya, kerjakan tugasnya, submit gitu ya. Itu dulu lah ya, jadi penilaian dasar gitu. Kalau punya kendala itu tolong sampaikan, ngobrol ke saya, jangan takut. Kalau misalnya aduh gue nggak tahu nih, takut kalaupun ngomong gitu ya, takut dimarahin. Sudah ada beberapa orang yang menghubungi saya dan saya nggak marah, udah saya buktikan gitu, saya bukan mau marahin ya. Hidup itu bukan sekedar cuman itu aja karena nggak ngerjain tugas terus nanti dimarahin. Itu tuh udah dunia yang lalu gitu. Kalau di dunia saya itu nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya ya kita bisa ngobrol gitu loh. Ini udah 2021, masa masih kayak gitu terus gitu pendidikan. Saya pengen bikin saya punya impian, pengen kasih fasilitas pendidikan tuh yang enak buat semua gitu loh. Buat kalian mahasiswa tuh bisa ngomong apa adanya ke saya, bisa ngasih tahu nih kebutuhan saya gini sensei gitu loh. Jadi semoga kalian bisa bekerja sama ya, supaya sesi ini bisa berkualitas, bermanfaat lah buat kalian gitu ya. Ini juga sesi ini bukan buat kalian aja bermanfaatnya, buat saya juga bermanfaat, buat pengembangan diri saya sendiri sebagai seorang fasilitator gitu. Jadi mari kita yang udah putus asa dengan mata kuliah ini, masih bisa kalian ya, masih bisa. Silakan coba hubungi saya yang ngobrol ya, silakan ngobrol aja lah.
saya juga bukan mau marahin ya, gitu ya. Jadi itu sebagai pengingat, saling mengingatkan ya. Semoga kita bisa kerjasama lebih baik lagi. Tuh. Terus hari ini kita akan bahas mengenai soal latihan yang kemarin sudah dikerjakan ya, sudah kalian lihat di tugas ke berapa itu, tugas ke-8 ya ini ya. Jadi saya sudah kasih, ini ada ada videonya juga, ada materinya juga ya. Terus di saat ini sudah saya nilai sih, tapi masih ada yang seperti Chazia ini belum ngumpulin, Zulhilmi tadi sudah ya, Fadila sudah ya, terus Fahira Hilmi tadi sudah kayaknya. Masih ada yang 0,5 ini tandanya belum ini ya, belum ngumpulin, belum submit ya. Yang saya kasih 50 ini sudah submit. Saya kasih sementara, saya kasih 50 dulu ya, nanti bisa nanti tergantung selanjutnya bisa ikuti instruksi atau enggak gitu ya. Saya juga ngasih nilai enggak yang ketat banget sih, silakanlah ya, dikerjain aja, asal dikerjain aja lah ya, udah itu. Standar udah saya turunin ya, tapi kualitas pendidikannya nggak saya turunin, tetap ya, kita tetap belajar. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan bahas beberapa ya. Di sini sudah ada, saya tuliskan di sini. Sorry, agak nge-lag. Ya, oke. Jadi di sini sudah ada kalimat yang kemarin itu kan kita belajar kata sambung ya. Jadi gimana caranya kalian mengekspresikan kata-kata sambung yang ada di dalam kalimat-kalimat ini ya. Kita lihat ya. Oke, agak sedikit di zoom mungkin. Oke, seperti ini ya. Ya, kalimat pertama. Besok direktur akan pergi dinas ke Osaka, jadi tidak bisa hadir di rapat ya. Oke, jadi kita bisa dilihat di sini ada interpretasi terhadap direktur ini macam-macam ya, ternyata ya. Ada direkta, ada apalagi, ada buco, ada shacho, ada bose. Bose kayaknya jauh ini. Bose, kantoku juga jauh sih ya. Mungkin lebih cocok itu ya ini sih, kalau menurut saya shacho itu lebih oke ya. Direktur itu maksudnya pimpinan perusahaan ya. Jadi kadang hasil terjemahan kita ini, kalau kalian lihat ada direkta, ada buco ya, ada bose, itu kita melihat direktur ini sebenarnya apa sih gitu. Kesadaran kita terhadap kata bahasa Indonesia ini, direktur ini apa sih gitu kan ya. Kadang karena kesadaran kita kurang terhadap itu, jadi hasil outputnya ya, output dalam bahasa asingnya itu ya jadi bervariasi seperti ini. Ada direkta itu kalau dalam bahasa Jepang ya nggak merujuk ke pimpinan perusahaan ya, apalagi bosu itu kayak pimpinan geng gitu ya. Kalau buco itu kepala seksi gitu ya, kepala yang seksi, bukan sih kepala bagian ya. Kalau kantoku itu lebih ke sutradara, ke yang mengawasi gitu ya. Ya, shacho juga mengawasi sih sebenarnya, tapi ini kantoku itu lebih ke mengawasi secara langsung gitu ya. Jadi bisa lihat dari kanjinya di sini, kantok. Ya, jadi mohon silakan diperbaiki, disesuaikan. Direktur di sini adalah pimpinan perusahaan ya. Oke. Terus ada lagi dinas ya. Dinas ini sebenarnya ini udah bagus nih, shucho suru, Osaka nih shucho suru, shucho, jadi keluar untuk melakukan sesuatu, ini shucho, jadi dinas ini lebih cocok ke sini sih ya. Kalau shuking itu ya kerja ya, shuking itu masuk kerja maksudnya, jadi bukan dinas. Kalau dinas ini kan dalam artian pergi keluar daerah atau keluar dari perusahaan untuk bekerja gitu ya. Nah, kalau shuking ini sebenarnya ini kanjinya keluar, tapi shuking itu sebenarnya masuk kerja artinya ya. Jadi itu yang mungkin bikin susah Jepang itu, kadang ada makna kata tuh yang enggak tepuk tangannya enggak gini, tapi gini. Jadi enggak ketemu gitu ya. Gitu. Jadi silakan diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jadi shuking suru itu sebenarnya masuk kerja ya.
Oke, terus ada lagi Osaka nih iku no de. Nah, ini kalau iku ya nggak menggambarkan pergi dinas ya, jadi silakan diperhatikan ya. Terus ada lagi ikimas. Nah, ini ikimas ya hanya pergi saja, pergi ke Osaka ya, jadi nggak menggambarkan dinasnya tadi, sama ya. Terus kimusuru, ini juga kimusuru ini bekerja ya, bekerja di mana gitu. Kimusuru tadi bekerja tapi yang lebih formal banget ya, lebih mungkin bahasa tulis ya, jadi kurang cocok di kalimat ini sih, lebih cocok shucho ya. Oke. Terus sisanya yang lain tidak bisa hadir di rapat ini rata-rata oke sih sini. Rapat itu ya kaigi, meeting ya. Jadi tidak bisa hadir di rapat. Nah, ini ada kaigi ni wa keseki no yo desu. Nah, ini dari mana ini? Ini menggambarkan apa ini? Ini sepertinya tidak ada di pesan dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi kenapa muncul begini? Sebenarnya saya pengennya sinkron, bisa nanya gitu ya. Nanya itu bukan mau nyalahin, tapi mau konfirmasi ini dasar pemikirannya apa gitu. Nggak ada sensei, saya nemunya begitu aja. Nah, itu ya perlu diluruskan ya. Jadi ini tidak menggambarkan apa-apa di bagian bahasa Indonesianya, nggak ada. Jadi nggak perlu sebenarnya ya. Terus shuseki suru koto ga dekimasen. Oke, kaigi meeting oke lah, sangka dekimasen oke. Shuseki dekimasen, sangka suru koto ga dekimasen bisa. Sama aja oke ya, sangka suru boleh, shuseki dekimasen juga oke. Shuseki itu hadir ya, jadi lebih cocok ke ini sih sebenarnya. Sangka juga nggak apa-apa, ikut ya, kalau sangka itu lebih ke ikut gitu ya. Oke, dalam hal ini nggak ada masih di batas toleransi ya, kalau sangka suru sama shuseki suru itu masih oke. Masih menggambarkan hal yang dekat gitu ya, nggak ada nuansa yang lain-lain. Oke, makasih. Kita lanjut. Jadi sekali lagi saya nggak akan ngasih ya jawabannya yang benar ini gitu secara langsung ya, secara full gitu, nggak akan. Silakan kalian pikir sendiri dari apa yang saya sampaikan. Jadi sejauh mana kalian berpikir itu juga bergantung ke situ ya, hasilnya, hasil perbaikannya. Oke, terus ada nomor 2, ada rapat mendadak 1 jam lagi. Ya, oleh karena itu di sini ya, ini kata hubungnya ya, oleh karena itu pekerjaan ini saya akan lanjutkan besok ya. Oke. Ada rapat mendadak. Nah, kita lihat rapat mendadak. Kinkyu no kaigi ini oke. Totsuzen kaigi ga arimasu. Ini juga kalau totsuzen itu lebih ke tiba-tiba sih ya. Lebih ke tiba-tiba. Jadi rapat mendadak itu kayaknya bukan rapat yang mendadak, rapat yang tiba-tiba, beda kayaknya ya. Jadi silakan ini, kalau ini disesuaikan aja dengan yang atas, kinkyu gitu, lebih oke ya. Kyuna kaigi ga arimasu. Kalau kyuna kaigi itu kayaknya agak janggal sih, jungle. Jadi kyuna kaigi itu saya pikir sih agak nggak pernah denger sih saya ya. Kyuna kaigi. Kyuna. Ada juga biasanya kyuni yoji ga hairimashita. Kyuni yoji ga arimashita. Kyuni yoji ga dekimashita, ada keperluan mendadak. Nah, itu bisa sih. Kalau kyuna kaigi cutto belum pernah dengar sih ya. Jadi silakan disesuaikan aja. Ya, ini silakan saya belum pernah dengar sih kyuna kaigi ya. Oke. Terus totsuzen no kaigi ini juga agak dramatis ya, jadi kayaknya nggak cocok sih. Totsuzen itu lebih ke ada unsur subjektifnya gitu, jadi mungkin lebih cocok tadi ya, kinkyu no kaigi gitu. Kinkyu kaigi juga ini oke. Terus totsuzen no kaigi itu ya, totsuzen itu lebih ke tiba-tiba sih ya kalau menurut saya. Oke. Dan unsur subjektifnya agak besar ya, jadi lebih cocok kinkyu no kaigi. Kaiginya bisa meeting juga boleh. Terus 1 jam lagi, ichijikango ya, ini oke nih, ichijikango ya. Ichijikan de. Nah, kalau ichijikan de itu dalam 1 jam, berarti rapat mendadaknya itu durasi rapatnya ichijikan 1 jam. Nah, itu pengertiannya jadi beda ya, pesannya jadi beda, jadi hati-hati. Ini oke nih, ichijikango ni itu 1 jam lagi gitu. Nah, ichijikan nih mata ini juga jadi beda nih artinya.
1 jam lagi, ya ini kesini sih. Nah ini makanya 1 jam lagi ini kayak gimana gitu pengertian kalian. 1 jam lagi, apakah ada rapat 1 jam lagi, durasinya 1 jam gitu, ada rapat lagi durasinya 1 jam, apakah seperti itu? Apakah 1 jam lagi, misalnya sekarang jam 3, berarti 1 jam lagi jam 4 nanti ada rapat lagi gitu. Nah itu maksud saya kesana sih ya. Oke. Jadi ini juga perlu konfirmasi, jadi bukan berarti kalian salah ya. Jadi kadang dasarnya apa dulu nih gitu, jadi perlu konfirmasi itu dasarnya apa. Kalau misalnya dasarnya eh, eh, sesuai dengan outputnya, inputnya sesuai dengan outputnya, itu nggak apa-apa, berarti nggak masalah gitu. Berarti ada salah pengertian di memahami 1 jam laginya ini gitu. Jadi bukan masalah nggak punya kemampuan bahasa Jepang atau enggak gitu ya. Jadi kita perlu konfirmasi sebenarnya, makanya saya nggak begitu suka dengan video gitu ya, saya pengennya ketemu. Oke, terus kalau ini ada ichi jikang ina ini, nah ini dalam 1 jam. Nah jadi misalnya kalau dalam 1 jam itu kan gini misalnya ada formulir yang harus diisi, misalnya kamu isi ini dalam 1 jam. Jadi batas waktunya tuh, batas waktu kita ngisi tuh hanya 1 jam, dari minute pertama sampai minute ke 60 gitu. Itu batas kita mengisi batas waktu kita mengisi formulir gitu. Jadi dalam waktu 1 jam ini, dalam waktu 1 jam gitu. Jadi beda ya pesan yang disampaikan. Tapi nggak apa-apa, effortnya ini bagus banget ya, makasih ya. Oke. Terima kasih. Jadi beragam ini saya lebih senang sih kalau beragam ya, jadi nggak monoton gitu ya. Oke, terus jadi seperti itu, silakan disesuaikan dengan feedback dari saya. Selanjutnya, oleh karena itu ya, pekerjaan ini saya akan lanjutkan besok. Oleh karena itu, Deskara ini oke sih sebenarnya, tapi ya kalau begini sebenarnya ya Deskara gini ya, Dakara ini sebenarnya bisa digabung aja sebenarnya. Jadi nggak usah mengikuti ini gitu, nggak usah mengikuti ini karena ini dibagi 2 kalimatnya bahasa Indonesianya, nggak perlu mengikuti ini sebenarnya. Jadi bisa ichiji kanggo ni kinkyu no kai ga arimasu kara gitu, itu juga boleh ya. Sore kara ini beda sih sebenarnya, lalu kemudian gitu ya kalau sore kara. Nah, shitagate ini juga menggambarkan ini sih, hubungan sebab akibat hanya saja. Ini terlalu formal ya, jadi lebih ke tulisan kalau shitagate itu. Ini dapatnya dari mana? Ini sama nih 2 orang nih ya, cuma diganti no-nya doang. Itu saya seuzon sih, ini siapa tuh. Sorry ya kalau seuzon, karena ya nggak bisa konfirmasi ya, susah. Terus shitagate ini terlalu formal ya, jadi pakai yang normal aja lah. Karena itu sore de gitu, itu juga bisa sih. Ini oke nih. Kaigi ga arimasu node ashita gitu ya. Arimasu node ini oke. Sip. Terima kasih banyak. Kita hapus dulu, terus kita lanjut. Pekerjaan ini saya lanjutkan besok. Kono shigoto wa gitu ya. Ashita mo. Nah ini mo-nya gimana nih? Sebenarnya di pesannya nggak ada, kenapa ditambahkan gitu ya? Saya bingung. Karena nggak perlu sebenarnya ya, jadi silakan disesuaikan. Kono shigoto wa ashita ni tsuzukemasu. Nah ashita ni sebenarnya ashita itu nggak cocok dikasih ni ya, jadi karena ashita itu kan kalau besoknya lagi juga ashita gitu, nggak pasti gitu ya. Jadi lebih baik biasanya nggak pakai ni, jadi ashita tsuzukemasu gitu aja cukup ya, seperti itu. Jadi ashita kino itu nggak perlu ni ya, karena misalnya kino kan waktunya berubah-berubah itu. Misalnya hari ini ashita itu kan hari ini hari Kamis, berarti ashita itu Jumat. Tapi kalau besok ashitanya beda lagi kan, bukan Jumat kan, hari Sabtu berarti. Nah karena begitu nggak bisa pakai ni ya. Oke. Oke, terus ashita de owari shimasu. Nah ini apa nih? Kan lanjutkan ya, bukan mengakhiri ya. Jadi mohon diperhatikan lagi ya, mungkin buru-buru ngerjainnya ya. Oke, jadi ashita tsuzukemasu gitu juga cukup. Kono shigoto o gitu ya. Karena ini oke nih. Kono shigoto o ashita tsuzukemasu gitu, kono shigoto. Nah, ini ada yang pakai sagyo ya. Kono sagyo ini sebenarnya artinya pekerjaan juga sih sebenarnya. Kayak misalnya saya nerjemahin gitu ya. Ada freelance misalnya. Terus saya ngerjainnya di Starbucks gitu biar keren ya.
sambil minum kopi gitu ya. Nah itu kalau saya ditanya lagi ngapain hari gitu, Starbucks de sagyo o shite imasu gitu juga bisa ya. Sagyo itu ya pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Misalnya di jurusan ini ada beberapa yang lagi kerja ya. Di sini itu juga bisa dibilang sagyo o shite imasu gitu. Jurusan no hea de sagyo o shite imasu. Bisa juga shigoto o shite imasu juga bisa ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi melanjutkan pekerjaan itu jadi shigoto o tsuzukeru ya, atau sagyo o tsuzukeru begitu. Silakan diperhatikan ya. Oke, terus kita lanjutkan. Pekerjaan ini menyenangkan tapi gajinya kecil. Nah, itu apa tuh ya? Kono shigoto wa tanoshii desu ga, ini udah oke sih ya. Rata-rata sampai sini tuh oke, sampai pekerjaan ini menyenangkan tapi sampai sini oke sih. Semua udah oke ya. Kono shigoto wa tanoshii desu ga, kono shigoto wa tanoshii desu kedo, kono shigoto tanoshin desu ga, itu ada yang pakai desu ga. Ini oke, nggak apa-apa. Tapi setelah itunya bisa banyak yang ini ya, beragam ya. Ada kyuryo, ada kyuryo, ada chingging, ada chingging, ada kyuryo. Jadi ada dua ya. Kalau chingging itu lebih ke upah sih ya sebenarnya, upah gitu ya. Chingging. Kalau kalau gaji itu ke ini kyuryo. Tapi gajinya kecil. Nah, sukunai itu oke sih, bisa. Tapi ada desu yo-nya nih sebenarnya nggak perlu, karena nggak ada yang mengekspresikan apa di sini ya, kita nggak tahu. Jadi tidak perlu menambahkan yang tidak ada. Terus nah ini ada juga yang pakai sedikitnya itu kecilnya tuh kayak wazuka ya, wazuka na kyuryo. Ini formal banget sih ya. Wazuka itu kata-kata yang susah loh. Dan itu di pelajaran bahasa Jepang dasar nggak ada gitu. Ngapain kalian pakai yang nggak kalian pelajari gitu masalahnya gitu. Itu yang saya nggak begitu setuju dengan pemikiran itu gitu. Kenapa pakai kata-kata yang nggak kalian kenal gitu ya. Kita harus bisa memberdayakan bahasa Jepang yang udah ada di sini atau gimana ya. Jadi jangan pakai yang kalian nggak kenal gitu ya. Wazuka ini susah, termasuk kata-katanya yang susah ya. Jadi nggak ada di bahasa Jepang dasar ya, mungkin ada sih tapi di mana gitu, jarang banget ya keluar. Ya cukup pakai sukunai kyuryo ga hikui gitu ya. Jadi kalau gaji itu kalau dalam bahasa Jepang sebenarnya kalau sedikit itu atau kecil ya, itu bukan chisai tapi rendah gajinya gitu ya. Kyuryo ga hikui gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi ini ada yang pakai chisai juga sih sebenarnya. Ya masih nyambung sih sebenarnya, tapi lebih kalau dalam ekspresi dalam bahasa Jepang itu kyuryo ga takai, kyuryo ga hikui gitu ya. Oke, terus kalau wazuka itu ya beda lagi sih pengguna. Kalau wazuka itu lebih ke sedikit ya. Artinya sedikit. Chotto wazuka desu keredomo ninzu ga fuemashita, misalnya ada jumlah member apa gitu bertambah. Wazuka desu ga ninzu wa fuemashita, walaupun sedikit tapi membernya bertambah gitu. Kayak gitu oke. Ya, oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Meskipun rumah saya jauh tapi saya tetap datang ke kelas karena saya suka bahasa Jepang. Nah, ini tama-tama des, ini kebetulan aja kalimatnya begini ya, bukan menyindir ya. Mungkin ada sih sedikit. Sorry. Meskipun rumah saya jauh, ie ga touku temo, ini oke nih. Ie ga touku temo, ie kara toi demo. Nah, toi demo. Nah, ini toi itu sebenarnya kan kata sifat satu, jadi nggak perlu pakai demo ya, touku temo ya, touku temo. Jadi toi demo itu nggak oke, sambungannya setsuzokunya nggak bagus. Jadi touku temo ini oke banget. Terus ie wa toukatan da nga, nah toukata ini dalam bentuk bentuk lampau ya. Kenapa dalam bentuk lampau ya? Jadi dulu sekolahnya rumahnya jauh, sekarang udah deket gitu ya, atau gimana tuh? Jadi saya perlu dasar pemikirannya gitu. Kenapa memilih ini? Kalian kan pasti mikir juga gitu ya. Watashi no ie wa toi desu ga nihongo, oke. Watashi no ie wa toi desu ga, ini oke sih. Ie wa toi desu ga oke.
Watashi no ie wa toku hanarete ite mo. Ini dramatis banget ini, nggak usah pakai begini ya, kayak anime aja. Toku hanarete ite mo. Cotto iisugi desu, terlalu berlebihan ya. Jadi ie ga toku mo, watashi no ie toi desu ga, itu udah cukup sih. Terus tapi saya tetap datang ke kelas karena saya suka bahasa Jepang. Ke kelas ya, ke kelas, bukan jugyo. Tapi kelas ini oke, kelas ya. Jugyo ini bukan, ini kuliah kan ya. Jadi perhatikan ya. Oke, terus karena suka bahasa Jepang. Jadi ini diucapkan dulu ya. Jadi nihongo ga suki dakara, nihongo ga suki nanode gitu ya. Tetap datang ke kelas. Ya, kurasu ni. Nah, ini apa nih, tsuzukemas? Bukan. Ini kan datang ya. Jadi kurasu ni kimas, oke. Kurasu ni kiteimasu, oke. Kurasu ni kimashita. Nah, ini kenapa lampau? Ya, apakah sudah? Nah, itu saya butuh konfirmasi apakah ini mengartikan nomor 4 ini, kalimat ini lampau atau gimana gitu ya. Jadi kenapa dia jadi lampau di sini? Itu perlu konfirmasi. Jadi saya nggak boleh melakukan penilaian sebenarnya. Jadi harus konfirmasi dulu, memastikan dulu ya. Oke, terus ada lagi di sini. Sorry. Nomor 4, nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Sebentar. Oke. Ya, mobil ini sudah tua, lalu mesinnya juga rusak, jadi tidak bisa dijual dengan harga mahal ya. Nah di sini mahal itu udah oke sih, yang lain pakai takai gitu, takaku, takai uru. Nah ini perlu perbaikan nih. Takai uru itu nggak bisa disambung, ditabrakin gitu nggak bisa ya. Kata sifat sama kata kerja itu nggak bisa ditabrakin seperti itu, harus ada yang dirubah. Apa itu yang dirubah? Nah silakan dipikirkan ya. Oke, terus kono kuruma wa furui desu ne. Kenapa ada nih? Dari mana ini? Iya, karena di sininya nggak ada. Ngapain ditambah ini? Kayaknya yang ngisi nomor 1 ini deh. Jangan berlebihan ya, nggak usah ditambahin ya, nggak perlu. Tadi pakai yo juga ya gitu. Kono kuruma wa mo furui. Ini pakai mo ya, kalau mau pakai mo gitu. Jadi bukan mo aja. Sudah tua, mungkin karena ada sudahnya kali ya, sudah tua ini jadi mo. Oke, nggak apa-apa. Furui des. Lalu mesinnya juga rusak. Soshite oke sih. Soshite oke banget. Sono ato wa chotto chigaimasu ya. Suru to chotto chigaimasu. Soshite no hou ga ii desu ne. Ya. Oke, soshite shikamo juga ini oke ya. Jadi ada tambahan tua ditambah lagi rusak, ini oke sih shikamo ya. Engine ga kwarete iru node, karena rusak ya, kwarete iru shi. Nah ini shi ini bukan, ini nggak menggambarkan hubungan sebab akibat, jadi mohon diperhatikan ya. Kuwatat, ini apa nih, kuwatate iru, ini mohon diperhatikan ya kalau nulis, please. Kuwarete iru kara gitu ya. Kuwaremashita desu kara, ini dipisah juga nggak apa-apa sih. Ya, kuwaremashita kara gitu juga boleh ya. Ada yang pakai kuwareta tame, ini juga menggambarkan hubungan sebab akibat, tapi formal banget ya. Kalau bahasa tulis itu nggak apa-apa, tapi kalau bahasa lisan ini kan ya, ini tulis sih sebenarnya tertulis, tapi ini terlalu formal, kuwareta tame gitu ya. Oke, terus kuwarete dakara, nah ini nggak ada, kuwarete dakara itu nggak ada ya, kuwareta kara itu ada. Terus jadi tidak bisa dijual dengan harga mahal, ini disingkat jadi yasui desu. Nah ini intinya pesannya sih sama, tapi nggak bisa begini juga, ini terlalu simple, nanti ada yang hilang. Kalau ada yang hilang, ini sekedar ini sih oke, tapi kalau kalian di perusahaan Jepang ada pesan yang hilang, kalian bisa kehilangan pekerjaan juga gitu ya. Jadi jangan dibiasakan menghilangkan sesuatu yang sudah ada ya, nanti kalian bisa kehilangan pekerjaan. Dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia pun sama saja ya, jangan dibiasakan ya. Terus tidak bisa dijual dengan harga mahal ya, dari sini harga mahal.
Takaku ini oke. Takaku ini paling nggak takaku gitu ya. Takai nedang, ya ini oke. Takai kogakude ini oke nih. Kogakude ini juga oke sih. Takai nedang ini oke sebenarnya, tapi setsuzokunya nggak bagus ini, sambungannya nggak bagus nih. Takai nedang, oh jangan, kan tidak bisa dijual dengan ya, dengan. Jadi takai nedang de gitu ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus nomor 6, dia mulai bisnis minuman ini tahun 2009. Kemudian dia coba bisnis sayuran di tahun berikutnya gitu ya. Karewa 2009 nen ni kono inryo jigyo ini pakai jigyo gini ya. Kenapa nggak pakai business gitu? Kan lebih gampang. Shobai ini oke lah. Oke lah, shobai nggak apa-apa lah. Tapi kenapa pakai jigyo ini, dapat dari mana? Business kan ada. Business hajimemashita. Kenapa pakai kaishi suru? Muzukashi koto eranbimasu ne minasan. Kalian tuh lebih milih kata-kata yang susah gitu ya. Apa cuman dapatnya ini ya? Itu mungkin waktunya ya. Mungkin kalian melihat saya ngomong juga nyebelin banget sih kali hari ini, hari sensei nyebelin banget ya. Saya ngerti, tapi ya gimana gitu ya. Pilihlah kata-kata yang kalian pahami gitu loh. Kaishi suru susah ya. Bijinesu hajimeru gitu, memulai bijinesu, memulai biji sorry ya, memulai bijinesu hajimeru itu udah cukup, udah ripa desu mo. Ripa na nihongo ya. Jangan pakai yang susah-susah lah tuh, yang jigyo nani ya. Mohon maaf kalau agak menyebalkan saya hari ini, cuman ya kalian ini ya pakainya bahasa Jepangnya gampang aja. Susah-susah bahasa Jepangnya, kalau susah-susah juga belum tentu kepake. Yang gampang aja ya. Oke, mohon maaf kalau hari ini saya menyebalkan ya. Karewa dia udah mulai nih 2019 ni kono nomimono aja udah cukup minuman itu. Ngapain pakai inryo? Muzukashi. Nomimono no business wo hajimemashita gitu kan udah cukup. Soshite tsugi no toshi atau yoku toshi ini juga oke ya. Tsugi no toshi juga oke. Suruto ini nggak oke ya. Soshite oke lah. Sono ato oke. Sore kara oke ya. Terus bisnis sayuran ya. Sayuran yasai no business wo coba bisnis ya. Business itu kan business wo suru, business wo yaru. Jadi business wo yatte mimashita gitu aja cukup. Ya boleh sih pakai tamesu, tapi kan kalian belum tentu paham. Saya nggak tahu, ini nggak bisa konfirmasi juga, nggak bisa memastikan ya. Jadi kalian tahu nggak nih tamesu itu buat apa? Ya emang sih artinya coba tamesu ya. Yang udah kalian kenal kan ya, business wo yatte mimashita gitu juga cukup sebenarnya. Wow, kalian ini milih jalan yang susah ya. Sebenarnya ada jalan yang lebih mudah. Gunakanlah kata-kata yang udah pernah kalian dengar lah paling enggak gitu loh. Jangan pakai yang banyak kanjinya gitu loh. Nomor 7, kamu mau baca buku yang ini atau yang itu atau dua-duanya? Mau baca ya ini ya, jadi mau baca. Yomitai hon. Kamu mau baca buku yang ini atau yang itu? Kimi ga yomitai hon wa gitu. Kono hon desu ka? Sono hon desu ka? Mata wa ryoho desu ka? Gitu ya. Itu aja udah cukup sih. Ini mungkin bingung sih kalian ya, bingung nyusunnya ya. Oke. Kono hon to ano hon, aruiwa ryoho o yonde mimasen ka? Nah ini mimasen ka itu mengajak ya. Ini kan bukan mengajak. Nomor 7 ini bukan mengajak. Jadi nggak perlu pakai mimasen ka gitu, nggak perlu ya. Terus
kamu mau baca buku yang ini atau yang itu? Iya, jadi mungkin bisa mulai dari sini. Kimi wa konohong matawa sonohong. Bukan ya. Ini susah ya. Ternyata. Kamu mau baca buku yang ini atau yang itu? Kimi ga yomitai hon wa konohong desu ka? Anohong desu ka? Sore tomo ryoho desu ka? Gitu ya. Ini ada yang udah pakai sore tomo nih, oke ya. Ya mungkin di sini agak susah ya. Silakan disesuaikan. Moshiku wa ryoho desu ka? Nah, ini oke deh. Nah ini juga oke sih nomor ini. Tapi ya sebenarnya anata itu nggak dipakai ya sehari-hari itu. Jadi kimi aja ya, boleh lah. Oke, terus kita lanjutkan. Dia tahun ini umur 17 tahun. Dengan demikian dia bisa ikut lomba ini gitu ya. Kotoshi kare wa 17 sai nanode kono kompe, apa ini kompe? Competition kali ya. Tapi nggak biasa sih. Kontes tuh itu kontes ya. Kalau lomba itu ya ini lebih ke taikai ya lomba itu ya. Kok jadi begini? Oke, kita lanjutkan. Lomba itu lebih ke sini nih, ke taikai ya. Kalau kontes itu saya nggak paham sih. Kontes itu ya kontes ya. Ya lomba juga sih. Nah kalau kyogi ini lebih ke apa ya? Kyogi itu ke kayak yang apa ya? Kyogi itu kayak ke olahraga itu kyogi ya. Pertandingan kalau kyogi itu ya pertandingan. Kalau lomba itu cukup taikai aja. Ya, oke. Dengan demikian sore de gitu ya. Kanojo wa kono taikai ni sanka suru koto ga dekimasu. Ini udah banyak yang oke sih. Kita lanjutkan ya. Nomor 9. Ini adalah poin-poin rapat hari ini. Oke, selanjutnya kita akan bicarakan tentang pekerjaan selanjutnya. Nah, saya pengen di bagian oke-nya sih ya. Kalian gimana terjemahin ini? Hai, ini oke. Ini nggak ada. Now, ini terlalu formal. Sore dewa ini oke, dewa oke. Sate ini juga ya oke lah. Sa ini terlalu drama. Sa. Oke, sorry. Aduh, saya jadi menertawakan ya, nggak boleh ya sebenarnya. Mohon maaf ya. Sorry, mohon maaf. Oke, jadi cukup dengan dewa, sore dewa gitu ya. Ijo ga, ini bagus banget sih. Ijo ga kyou no meeting point desu. Sore wa zenbu, ini itu adalah gitu ya. Ini sore ga kyou no kaigi no point desu. Ini oke sih. Ini seragam semua, ini dapat dari mana nih? Kayaknya satu aplikasi pakainya ya. Jadi seusun terus. Maaf ya. Tapi sama sih, gimana dong? Tuh, ini sama, seragam. Ayo kita bedain di sininya aja guys, gitu. Nah, jangan dulu. Ininya sama semua. Tuh, lihat ini. Gimana saya nggak seujun? Kalian mah gitu. Itu slide kedua tadi. Sekolahnya kuliah kelas malam. Tapi sibuk semua. Ya, itu komplain saya, ya. Gimana dong? Kalau nggak bisa komitmen mendingan cuti aja. Sorry ya kalau saya ngomong kayak gitu, tapi ya gimana dong? Saya udah coba fleksibel. Lo nggak apa-apa, kalian lihat videonya aja. Tapi kadang saya upload video, ya view-nya cuma dikit. Bukan pengen nambah view ya, tapi buat apa saya kalau bikin ini juga nggak ditonton? Gimana ya? Jadi kesel lama-lama. Sorry ya, maaf kalau emosi, tapi ya capek. Saya juga sama gitu loh. Terus kita sama-sama capek, terus dapat apa gitu kan? Komunikasi juga nggak lancar. Sedih saya. Buat apa saya ngapain kayak gini coba?
Nah ini soal pemakaman, nah, soal pemakaman gimana? Mungkin Oke. apa namanya apa? Kayak Ya, semoga bagaimana lebih dia bisa lebih apa bermakna ya bisa video ini. memakamkan orang tersebut Mohon gitu. maaf Mungkin kalau itu juga di bisa tengah-tengah saya menyebalkan, sekedar salah satu mentertawakan hasil aspek terjemahan kehidupan gitu, kalian, bukan ya mohon bukan maaf. semuanya gitu loh. Karena tidak semuanya suram kan. Kalian tuh ya pakailah bahasa Jepang yang dicari lagi gitu loh. Gak usah pakai yang banyak pakai kanji gitu, kayak kaishi suru ya, memulai itu kan bisa dengan hajimeru, itu dasar banget loh. Kita bisa ngobrol, bisa nih, bisa Terus cari kalian tahu ngapain kuliah apa kalau nggak nyari yang kayak gitu, nggak ada waktu buat belajar, terus gimana gitu loh. apa namanya Ya, oke, terakhir dia tahu Inka Christie, berarti ada kemungkinan dia lahir tahun 80-an. Karewa Inka Christie oh shiteiru node, ini oke. Shiteimas ada yang dipisah ya nggak apa-apa lah. Shiteimas desu kara tsumari. Tsumari itu buat menyimpulkan sih ya. misalnya Gimana ya? boleh masuk kalau asal usul masuk ke Jepang kayak kejauhan tapi nggak apa-apa Oke. kan juga Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya masih bisa bisa gabung di sini ya. kayak gini loh. Kanojo wa karewa, ini karena dianya nggak jelas nggak apa-apa, karya atau kanojo 80 nenda ini umareta kanosei ga arimasu, ini oke. Umareta kanosei ga takai tiu koto desu, ini juga oke nih, berarti ini ada takai tiu koto desu, ini oke banget nih, berarti ini nyambung di sini ya, oke banget, sip, yang nerjemahin itu oke. Ya, jadi itu kira-kira feedback dari saya ya. Mohon maaf kalau sedikit emosional di bagian ya, di mana-mana saya emosional, mohon maaf ya, karena ya saya punya ruang di hati untuk mata kuliah ini, tapi saya nggak tahu kalian punya nggak gitu loh. Seberapa jauh, seberapa luas ruang di hati kalian untuk mata kuliah kan nggak tahu saya. Komunikasi juga nggak lancar, kalian nggak ngasih tahu gitu loh, nggak ngasih tahu apa-apa. Ya udahlah, itu aja, nanti jadi semakin emosi saya. Mohon maaf ya kalau hari ini saya agak menyebal, ya nggak agak sih, udah menyebalkan saya yakin, mohon maaf. Itu saja feedback untuk hari ini. Terus tugas untuk selanjutnya minggu berikutnya kayaknya masih ada ya, masih ada pertemuan, tapi nanti saya lihat lagi. Nanti saya akan berikan instruksinya di WhatsApp group dan di Google Classroom ya, mohon diperhatikan. Itu saja hari ini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar sama des, bye bye. Terima kasih.